Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat semua ya. Eh, Sebelum kita mengawali pembelajaran di pagi hari ini ya, yang niatnya Pak Oto itu dijadwalkan hari ini menggunakan Google Meet, tapi berhubung Pak Oto nanti ada rapat, jadi Google Meet saya laksanakan besok hari Sabtu ya. Mungkin banyak yang sudah antusias ya menunggu pembelajaran melalui Google Meet. Jadi hari ini Pak Guru akan membuat materi pembelajaran lewat video YouTube ya. Nanti kalian simak dulu. Nah, untuk persiapan besok kita menggunakan Google Meet ya. Kita kemarin sudah mempelajari tentang benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Benda-benda itu banyak yang terbuat dari besi, kayu ya, mungkin kaca, mungkin ada benda yang berasal dari alam ya, antaranya batu ya, ada pohon ya, benda lah ya, termasuk benda itu kan ada benda mati dan benda hidup ya. Kemarin sudah disampaikan benda hidup contohnya manusia, hewan, tumbuhan ya. Kalau benda mati itu benda yang tidak tumbuh atau berkembang. Jadi mati seperti itu, tidak mengalami perubahan ya. Ya, sebelumnya melanjutkan materi pembelajaran, kalian berdoa ya, berdoa dalam hati agar pembelajaran berjalan lancar. Ya. Ya, kita akan mempelajari di pembelajaran 2 yaitu benda-benda terbuat dari kayu. Tentunya kalian kemarin sudah mengerjakan tugas dari Pak Guru ya. Ya, apa saja sih yang benda-benda terbuat dari kayu? Nah, Pak Guru sudah tampilkan ya. Di sini ada almari, ada kursi, pensil, ya, meja, ada bangku, ada rak. Ya, rak buku ini mungkin ya. Nah, benda-benda ini terbuat dari kayu yang diolah oleh mungkin tukang kayu, sehingga yang tadinya kayu bentuk gelondongan atau seperti ya kalian lihat sendiri di lingkungan rumah kalian pasti banyak kayu-kayu besar ya, kemudian bisa diolah menjadi bentuk-bentuk yang unik, yang bagus ya, yang banyak manfaatnya untuk kita semua. Nah, nih ya, benda-benda yang terbuat dari kayu. Yang mudah saja yang sering kalian pegang setiap hari itu untuk belajar yaitu pensil. Itu contoh. Nah, pensil terbuat dari kayu ya. Nah, kayu itu biasanya pohon ya, biasanya ada di lingkungan rumah kalian atau mungkin di hutan ya. Nah, selain membuat alat-alat seperti ini, mungkin kayu juga dapat dibuat menjadi patung ya, untuk bentuk ukiran. Terus kemudian ada figura. Nah, kayu itu adalah terbuat bagian dari pohon. Nah, kita tahu sendiri untuk memperoleh kayu itu harus menebang pohon. Nah, menebang pohon juga tidak asal-asalan ya. Kita melihat dari pohon itu sudah tua atau belum ya. Jadi tidak semuanya dipangkas atau ditebang semua, karena apa? Kita akan menjaga ekosistem alam ya. Jadi nanti takutnya seumpama pohon-pohon itu ditebang semua ya, tanah kita nggak ada yang untuk pegangan dan terjadilah mungkin bencana apa? Banjir, ya, tanah longsor, kemudian banjir bandang itu ya. Untuk pohon juga untuk penyerapan air di tanah ya. Ya, akar-akar itu ya, istilah menghasilkan air di tanah ya. Nah, sebuah pohon ya dapat dimanfaatkan dari bagian mungkin contoh daunnya ya, rantingnya, kemudian kayunya, kemudian mungkin akar atau apa ya, semua dimanfaatkan oleh manusia. Nah, yang jelas sekali di sini adalah bagian batang kayunya yang diolah menjadi berbagai macam meubiler atau apa ya namanya furniture. Nah, ya.
Mungkin banyak di rumah, mungkin meja kursi tamu kalian yang menggunakan kayu yang diukir, yang diberi warna, dipernis ya. Jadi tampilannya bagus, barang-barangnya barang mewah ya, barang bagus. Nah, sebuah kayu atau batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda ya. Nah, contoh di sini ada cara proses menebang pohon. Ya, pertama batang pohon ditebang ini ya, batang pohon ditebang disebut kayu gelondongan. Nah, betul ini yang tadi Pak Guru sampaikan. Atau log. Nah, ada bahasa lain ini di dalam perkayuan atau kayu gelondongan disebut juga dengan log. Ya, log itu atau kayu gelondongan itu dikirim ke pabrik atau pusat pengrajinan kayu ya, diolah, dipotong menjadi tipis-tipis menjadi bentuk balok-balok panjang ya, yang digunakan untuk bisa saja membangun rumah ya, membangun pintu kusen ya, rumah-rumah kalian ya. Nah, kayu-kayu itu diangkut dengan menggunakan alat transportasi truk ya, bisa melalui darat, bisa melalui laut dan bisa melalui sungai. Ya, kayu-kayu itu dipotong sesuai dengan keperluan. Ya, contoh di situ kayu membuat meja, berarti kan kita melihat kayu yang berbentuknya tipis, yang bentuknya bisa dipotong tipis-tipis ya untuk membuat kayu. Kemudian untuk membuat rumah, bagian atap rumah kan harusnya kayu yang besar-besar yang ukurannya ya gede ya, itu seperti balok-balok kayu di atas itu untuk kekuatan bagian rangka atap ya sebuah rumah. Nah, ini ada proses ya. Proses kayu itu kan waktu dipetik, waktu dipotong masih basah ya. Nah, bagaimana nanti pemanfaatannya setelah kayu itu kering? Nah, kan harus ada proses di sini. Nah, ini caranya nih ya. Kayu-kayu yang setelah dipotong atau sudah dimasukkan ke dalam tadi pabrik itu ya, dijemur ya. Kayu itu dijemur sekitar 2 hingga 4 mingguan ya. Setelah dijemur kayu siap diolah sesuai keperluan. Jadi nanti kandungan air yang ada dalam kayu itu hilang ya, sedikit sudah berkurang. Jadi nanti waktu diolah kayu-kayu itu tidak apa ya bahasanya ngulek, nah, ya melintir. Nah itu ya. Ya, kayu juga dapat menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Ini ya, karena kayu memiliki banyak keunggulan. Yang jelas, kayu ada berbagai macam kayu. Contoh ini ya, kayu jati, kayu alba, kayu meranti, ya, kayu bangkir, dan bermacam-macam yang lainnya, jenis-jenis kayu ya. Nah, keunggulan kayu yaitu dapat mudah dibentuk. Nah, ya. Jadi mau bentuk ukiran, mau bentuk lemari, mau mengkelung, mau bundar ya, mau bentuk kotak, itu kayu mudah dibentuk menjadi suatu apa benda gitu ya. Nah, itu wujudnya contoh almari, meja, kursi bola tadi ya, seperti itu. Nah, kayu ini juga manfaatnya lumayan lama, bertahan sampai tahunan, bahkan ratusan tahun, tergantung kayunya itu ya, jenis kayunya. Kayu jati, eh, contoh sampai ratusan tahun, yaitu contohnya kayu jati. Ini kayu jati, istilah kayu nomor 1 ya, bahasanya itu juga hanya di daerah tertentu yang bisa ditanam kayu jati ya. Ya, ini kayu jati bisa bertahan puluhan tahun dan ratusan tahun ya. Nah, kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api. Jadi beda lagi contohnya dibandingkan dengan besi. Besi masih tahan api, tapi kayu mudah terbakar jika terkena api ya. Namun banyak jenis kayu lainnya yang dapat mudah terserang rayap juga ya, atau serangga lain jadi bubukan ya. Kemudian muncul rayap. Tahu kan rayap ya? Ya, hewan pemakan kayu yang jadi crop kayu-kayu di rumah kalian ya, di mebel kalian di rumah itu jadi keropos, tidak tahan lama. Nah,
eh, sebuah kayu ini contoh nanti ya, ini pertanyaan nanti saja ya, nanti buat kemarin kita udah bahas ini. Nah, kegunaan tadi benda-benda yang sudah Pak Guru sebutkan, bahkan kalian sudah kemarin mengerjakan ya, nama benda, kegunaan benda. Contoh almari itu benda yang mungkin kalian punya lah di rumah ya. Almari kegunaannya untuk apa? Menyimpan pakaian ya, mungkin almari itu untuk buku ya, menyimpan buku ya. Kemudian ada di sini meja. Nah, meja yaitu bisa kegunaannya tergantung meja apa, belajar atau meja makan atau meja tamu ya. Di sini ya, kegunaannya sesuai dengan kebutuhannya. Contoh nama benda meja belajar ya, kegunaannya untuk melakukan kegiatan belajar menulis di atas meja. Contoh seperti itu kegunaannya ya. Nah, kemudian di sini kemarin kalian sudah bahas ini ya. Nah, kita lihat ini satu bawah. Mungkin di sekitar desa kalian atau yang masih di pedesaan ya, banyak hutan. Nah, hutan yang ditumbuhi kayu-kayu berbagai macam jenis kayu ya. Nah, ini fungsi hutan sendiri itu apa sih gitu ya? Nah, fungsi hutan itu menyerap air hujan ya. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak ya. Namun ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang dan akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk yang kita sebut kadang banjir bandang ya. Jadi pada saat menebang hutan atau pohon itu, jadi tidak boleh semuanya ditebang, dipilih saja yang mungkin pohon itu sudah tua. Nah, setelah tua nanti dimanfaatkan oleh para tukang kayu ya, selainnya nanti pengolahan pabrik kayu, dibuat sebuah hasil meubiler ya, atau tadi meja kursi atau almari ya, kusen pintu ya. Nah, di sini juga kita harus menjaga ekosistem dengan cara reboisasi ya, menanam kembali yang tadi sudah ditebang satu, yang tua mungkin sampai banyak ditanam kembali tanaman-tanaman yang awal lagi ya, agar menjaga kelestarian hutan ya, menjaga ekosistem alam ya, jadi tidak menimbulkan banjir. Nah, ini ya. Sini kebutuhan benda kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Jadi banyak contoh penebang liar ya yang sering terjadi itu tidak menggunakan izin. Jadi menebang hutan itu kalau kayu yang dilindungi tidak boleh secara liar dan harus mendapatkan izin dari pemerintah ya. Lewatnya nanti perhutani ya, perhutani nanti memberikan izin. Bahkan kalau kayu jati itu ada seperti sertifikat atau nomor-nomor dari pohon itu, jadi tidak asal menebang pohon ya. Nah, itu kita harus hati-hati ya. Nah, setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Lah, ini penebangan secara liar ya, illegal logging namanya ya. Kegiatan disebut penebangan liar. Nah, kegiatan itu adalah tidak baik ya. Nah, di sini ya, kalau kalian menebang pohon ya mestinya diimbangi dengan penanaman pohon kembali atau reboisasi untuk mengganti tanaman yang sudah kalian ambil ya. Jadi nanti alamnya tetap hijau, udaranya tetap segar, oksigennya, cadangan oksigen tetap banyak ya. Nah, di sini kalian untuk belajar sebenarnya untuk bermusyawarah membahas tentang di sini membahas suatu masalah dengan bermusyawarah ya. Di musyawarah itu mencari mufakat ya, kata mufakat. Jadi kita membahas suatu permasalahan bersama-sama, nanti akhirnya
pemberian keputusan ya yang tidak merugikan pihak lain atau sana sini ya. Nah ini mungkin kalian belum pernah bermusyawarah ya. Nanti kalau sudah dewasa jadi orang tua, apa kalian akan menjumpai namanya sering musyawarah di pertemuan-pertemuan RT. Nah, musyawarah nanti kalian kalau dilakukan harusnya itu kan bersama-sama. Istilah ada yang mengajukan pertanyaan ya, kemudian ada yang memberi pendapat, mungkin ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Itu namanya proses dari musyawarah itu ya. Jadi musyawarah itu satu tujuan, satu kata mufakat ya, keputusan yang tidak merugikan satu sama lain ya. Nah itu kita kembali. Nah ya, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama ya. Harus tidak mengambil keputusan secara sendiri, tapi di sini harus bersama-sama ya, memutuskan masalah itu ya bersama-sama ya. Jadi nanti tidak menimbulkan perselisihan ya di antara kelompok ya. Nah ini untuk mendiskusikan kita lewati dulu ya. Nah kemarin Pak Tono juga sudah mengupload ya video tentang kegiatan olahraga yang menggunakan alat. Nah, di sini contoh, ini alat penunjang olahraga, itu alat peraga namanya. Ini namanya permainan apa ini? Permainan bola kayu. Ya, ini seperti golf ya. Golf, cuman di sini menggunakan kayu medianya. Ya, ini bulatan ini terbuat dari kayu. Ini seperti botol ini juga dari kayu ya. Ini sticknya jadi kayu. Nah ini pemanfaatan kayu yang ada di hutan dibentuk menjadi sebuah alat peraga di dalam permainan olahraga ya. Nah lihat. Nah, nanti kalian bisa praktekkan dengan Pak Tono ya. Silakan ini karena udah materinya olahraga. Nah ini. Selain tadi sebuah kayu dimanfaatkan untuk bahan-bahan mebeler ya. Nah, di sini contoh yang ada tanaman atau yang ada di hutan adalah contoh ada bambu ya. Nah, kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kertas ya. Bahan baku kertas. Nah, contoh kalian buku kan menulis ada di lembaran-lembaran kertas. Kertas itu adalah dari kayu. Nah ini ya, nanti kita bahas ini nih. Kertas di sekitar kita, ya banyak sekali kertas. Ada yang mungkin kertas lembaran kecil, ya lembaran besar, ada yang berwarna dan ada yang polos warna putih, ya. Nah ini banyak benda yang terbuat dari kertas. Contoh buku tulis yang biasa kita gunakan untuk menulis. Contoh lain tisu, kemudian kardus, koran juga terbuat dari kertas ya. Nah, kayu adalah bahan dasar untuk pembuatan kertas. Kertas dilakukan secara bertahap ya, di pabrik. Kemudian kayu-kayu tersebut dipotong sehingga sebesar korek api. Nah, bahan kertas ya, ini ya. Buat kertas lah, bubur ini juga disebut dengan bubur kertas atau pulp. PULP, pulp ya. Nah, proses selanjutnya itu pulp diberikan warna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Kemudian kalau sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Jadi ketebalan kertas itu kan bermacam-macam ya. Contoh buku tulis kalian dengan kardus kan mestinya beda tebalan kardus ya. Jadi di sini ada cara pengolahannya ya. Nah, coba kalian menulis di atas kaca. Apakah kalian tulisanmu di atas kaca seperti kertas? Nah,
Tentunya tidak, karena sifat kaca ya tidak dapat menyerap air ya atau tinta ya. Kalau kertas kan dapat menyerap air ya. Nah, sehingga tinta-tinta yang kalian tuliskan di atas kertas itu dapat terlihat ya, dapat menyerap di kertas itu. Nah, ini nanti kalian mencoba memanfaatkan kertas ya menjadi sebuah di sini Pak Guru tadi saya tampilkan. Nah, ini ada kita membuat layang-layang atau burung atau kapal-kapalan yang terbuat dari kertas lipat ya. Nanti coba nih Pak Guru akan berikan tugas pemanfaatan sebuah kertas ya. Ini Pak Guru sudah banyak sekali ya menerangkan, mau takutnya nanti kalian bingung. Ya, udah banyak sekali yang disampaikan. Jadi hari ini Pak Guru hanya memberikan materi menggunakan video ya, jadi tidak jadi Google Meet. Jadi Google Meet-nya buat besok. Ya, mungkin sampai di sini. Silakan kalau mungkin ada yang ditanyakan boleh ditanyakan lewat WA grup atau ya HP saya ya Pak Guru. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian di masa pandemi seperti ini. Jangan main hujan-hujanan ya. Tadi pagi saja udah hujan ya. Jadi tolong jaga kesehatan kalian, jaga kondisi tubuh kalian ya, agar selalu sehat. Nanti tugas saya share di grup. Silahkan kalian simak penjelasan dari Pak Guru tadi. Di tema 3, subtema 1 pembelajaran 3 ya. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak salah atau dalam menerangkan kata-kata yang tidak pas ya. Mohon maaf. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.